Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatannya. Nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin. Yang karena amat sangat banyaknya nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentangnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, Islam adalah sebuah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita mulia. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita istimewa. Dengan Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita berbeda dengan manusia-manusia yang lain yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian merasa rendah, janganlah kalian merasa hina, dan jangan bersedih. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah tinggikan kita. Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan kita. Jangan sampai Islam ini kita pertaruhkan. Jangan sampai Islam ini kita buat berbahaya. Dengan kita menjadikan Islam ini sebagai sebuah nikmat yang di mata kita adalah remeh. Dengan kita tidak menjadikan Islam adalah sesuatu yang amat sangat istimewa pada diri-diri kita. Padahal itu adalah sebuah perkara yang amat sangat Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan kita dengannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada tafsir surat Al-Kahfi, sedikit ana ingin menyampaikan tentang sebuah masalah yang amat sangat penting untuk kita fahami dan untuk kita ketahui. Yakni terkait dengan masalah merayakan hari-hari besarnya orang-orang musyrikin atau turut serta di dalam meramaikan kegiatan mereka, turut serta di dalam menghidupkan hari-hari yang mereka agungkan.
Hal ini ikhwani fillah rahimakumullah adalah sebuah perkara yang dilarang di dalam Islam. Karena dengannya seseorang itu merendahkan dirinya di hadapan orang-orang musyrikin, di hadapan ahlul kitab, yakni dengan dia menampakkan dirinya itu membebek. Dirinya itu mengikut kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas sebuah syariat. Maka ikutilah syariat itu. Inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas sebuah syariat dalam agama ini, maka ikuti itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dan jangan engkau ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu. Siapa orang-orang yang tidak berilmu? Yang kita dilarang mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka dalam ayat ini disebutkan oleh ahli tafsir, maksudnya adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Yahudi, Nasara dan musyrikin. Inilah orang-orang yang tidak berilmu yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk mengikuti keinginan dan hawa nafsunya mereka. Wala tattabi ahwa'al ladzina la yu'minu la ya'lamun. Dan jangan kamu ikuti keinginan dan hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu dari kalangan Yahudi, Nasara dan musyrikin. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan para ulama mengambil sebuah kesimpulan dari ayat ini bahwasanya bertasyabbuh, menyerupai, ikut-ikutan dengan orang-orang Yahudi, Nasara dan musyrikin dalam hal keyakinan, dalam hal perbuatan dan ucapan yang menjadi ciri khas mereka, ini adalah sebuah perkara yang terlarang. Sebuah perkara yang terlarang. Ucapan-ucapan yang menjadi ciri khas mereka. Perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khasnya mereka. Keyakinan yang menjadi ciri khasnya mereka. Kita tidak boleh mengikuti mereka dalam hal itu. Kita tidak boleh menyerupai mereka dalam hal ini. Terlebih datang dalam banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu sangat-sangat berkeinginan untuk terus tidak sama, untuk terus berbeda dengan ahlul kitab, menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau untuk menghindari yang namanya tasyabbuh. Menghindari yang namanya tasyabbuh. Dari hadisnya Anas bin Malik riwayat Muslim, beliau menuturkan sebuah pengakuan orang Yahudi yang hidup di Madinah di kala itu. Di mana dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang betapa bersemangatnya dan bersungguh-sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk tidak sama beliau dan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan yang lainnya, Nasara dan musyrikin. Kata orang Yahudi tersebut, "Ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina illa khalafana fi." Orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, tidaklah meninggalkan dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama kami orang-orang Yahudi, sesuatu pun melainkan pasti ia ingin menyelisihinya. Melainkan pasti beliau ingin berbeda dengan kita. Jadi tidak ada satu perkara pun yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari perkara-perkara yang menjadi ciri khasnya orang-orang Yahudi dan Nasara dan musyrikin, melainkan pasti beliau sangat ingin berbeda dengan mereka. Nah,
dalam masalah penampilan, dalam masalah berpakaian, dalam masalah tata cara ibadah, bahkan dalam masalah puasa secara khusus. Nabi alaihi salatu wassalam sangat berkeinginan untuk berbeda dengan Yahudi, Nasara, dan musyrikin. Contohnya, dalam masalah berpenampilan, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot itu tumbuh dan kita memendekkan kumis. Di antara ilahnya, apa yang menjadi tujuan Nabi alaihi salatu wassalam dalam perintah beliau dalam hal ini, di antara ilahnya, di antara hikmahnya adalah supaya kita itu tidak sama dengan orang-orang musyrikin dalam masalah berpenampilan. Dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, waffirul liha wa qassus syawarib khaliful majus. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, biarkan jenggot-jenggot kalian itu tumbuh, jangan dipotong. Waffirul liha, biarkan jenggot-jenggot kalian itu tumbuh. Wa qassus syawarib, tapi kumis pendekkan. Khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Kenapa? Karena orang-orang majusi, mereka itu ciri khasnya adalah kumis dipanjangkan, jenggot dipotong. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan dari kita semuanya kaum muslimin, karena Islam ini adalah sesuatu yang menjadi menjadi sesuatu yang mengangkat kita, yang mengistimewakan kita. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan kita itu berbeda. Jangan sama. Makanya jenggot dibiarkan, kumis dipendek, dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin. Dalam juga masalah berpenampilan, Rasul alaihi salatu wasallam menganjurkan supaya orang-orang yang sudah beruban, untuk mereka itu menyemir rambut atau jenggot mereka yang beruban tersebut. Jadi tidak dibiarkan putih, tapi disemir. Yang penting bukan dengan warna hitam, dan juga bukan dengan warna putih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal yahuda la yasbahun fasbahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka itu tidak menyemir. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka itu tidak menyemir. Jadi tatkala rambut mereka putih, jenggot mereka putih, mereka biarkan itu berwarna seperti itu saja. Ini orang-orang Yahudi mereka tidak menyemir. Fasbahu, maka kalian semirlah. Jadi manakala kalian beruban di jenggot dan beruban di rambut, semirlah. Supaya kalian tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ini dalam masalah berpenampilan. Rasul alaihi salatu wassalam menginginkan kita itu berbeda. Rasul alaihi salatu wassalam menginginkan kita tidak sama. Apalagi dalam hal-hal yang lebih dari itu. Lebih dari sifatnya berpenampilan. Dalam tata cara ibadah, dalam perayaan-perayaan. Tentunya larangan untuk bertasyabuh itu lebih keras. Karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan musyrikin, Yahudi, Nasara dan musyrikin, dalam hal berpenampilan saja dilarang, apalagi dalam masalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Apalagi dalam masalah perayaan hari-hari besar. Tentu jauh lebih dilarang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Termasuk diantaranya adalah perayaan malam tahun baru, yang menjadi ciri khasnya mereka ahlul kitab. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam permasalahan ini. Hendaknya kita mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan ini.
Kalau kita melihat kilas balik yang ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya sebagai orang-orang yang paling bertakwa, sebagai orang-orang yang paling berilmu, orang-orang yang paling terbaiknya di antara umat manusia. 1 Muharram sebagai hari tahun barunya tahun Hijriyah, sebagai tahun baru Hijriyah itu 1 Muharram. Tidak pernah ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam kalau beliau itu merayakannya. Tidak pernah satupun datang riwayat dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sebagai murid-muridnya Rasul alaihi salatu wasallam, mereka mengistimewakannya, merayakannya, menghidupkan malamnya dan seterusnya. Tidak ada. Ini tahunnya kaum muslimin, tahun Hijriyah. Bagaimana dengan tahun yang menjadi ciri khasnya mereka, Ahlul Kitab, yang digunakan ya sebagai tahun patokannya mereka, di mana mereka menggunakan tahun Masehi, tidak menggunakan Hijriyah. Tentunya tahun barunya mereka jauh lebih harus kita hindari perayaan-perayaannya. Sehingga kita tidak menghidupkan malam itu untuk hal-hal yang sifatnya meramaikan. Hindari yang seperti itu, ikhwani fillah rahimakumullah. Khawatir kita terjatuh ke dalam perkara tasyabbuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya hikmah dilarangnya kita menyerupai Ahlul Kitab, menyerupai musyrikin dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka adalah dikhawatirkan adanya kecondongan pada hati kita kepada mereka meskipun itu terjadi sedikit demi sedikit. Sampai yang dikhawatirkan, kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa na'udzubillah, kita sampai-sampai tidak mengingkari apa yang seharusnya kita ingkari dari kesalahan-kesalahan yang mereka Ahlul Kitab dan musyrikin, karena kita terlalu loyal kepada mereka, karena kita terlalu bermudah-mudahan dengan mereka, merayakan juga perayaan mereka, meramaikan hari-hari besar mereka dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan ini bukan sifatnya tidak ada toleransi di dalam antar umat beragama. Barakallahu fikum, yang namanya toleransi, yang namanya bergaul, yang namanya bermasyarakat dengan non muslim. Rasul alaihi salatu wasallam mencontohkan itu untuk kita lakukan. Untuk kita lakukan. Bukan artinya tatkala kita tidak mengikuti hari besarnya Ahlul Kitab dan musyrikin, kita tidak ikut meramaikan, kita tidak ikut menyemarakkan, berarti kita adalah orang yang jumud, ya, berarti kita adalah orang yang tidak mau bergaul dan seterusnya. Dalam hal ini tentunya senantiasa kita kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam beliau tatkala bertetangga dengan orang-orang Yahudi di Madinah? Bagaimana sikap beliau di dalam bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi di Madinah? Beliau bermasyarakat dengan sopan santun. Beliau bermasyarakat dengan baik. Beliau bertetangga dengan Ahlul Kitab dengan cara yang baik. Beliau tidak menyakiti mereka, Yahudi. Beliau tidak pernah membatalkan perjanjian yang terjalin antara muslimin dengan Yahudi di kala itu. Beliau hidup dengan damai bersama orang-orang Yahudi di Madinah. Karena di saat itu terjalin yang namanya perjanjian damai. Ya. Sehingga beliau berjual beli dengan Ahlul Kitab. Bahkan beliau juga punya pembantu, anaknya seorang Yahudi.
Beliau juga berhutang dengan orang Yahudi. Nabi alaihi salatu wasallam wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergadaikan di orang Yahudi. Berarti apa? Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah gadai juga dengan seorang Yahudi. Ini masalah muamalah duniawi yang maknanya itu boleh. Bermuamalah silahkan. Dalam urusan-urusan duniawi silahkan bergaul, silahkan bertetangga. Kalau tetangga engkau adalah seorang Yahudi, adalah seorang Nasrani, bukan sesuatu yang haram untuk engkau berbuat baik kepada mereka dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Kamu masak banyak, berikan sebagiannya kepada mereka. Kamu punya oleh-oleh dari pulang kampung, kamu berikan sebagiannya kepada mereka. Ini bukan perkara yang haram. Bahkan ini dianjurkan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian itu berbuat baik kepada mereka dan kalian berbuat adil kepada mereka. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Berbuat adillah, berbuat baiklah, berbagilah